Guys, jadi saya baru dapat kabar, saya happy banget, langsung lompat dan langsung buat video ini untuk kalian semua. Jadi, saya mau flashback dengan kalian, tanggal 19 September 2020 lalu tuh, saya dapat kabar di media sosial, saya digugat. Kok ketawa saya. Jadi ada pengacara, ini masuk di Lambe Tura ya, katanya menggugat saya, langsung aja saya sebut ya. Helwa dengan pengacaranya gugat saya, katanya review yang saya lakukan itu nggak benar. Review yang saya lakukan itu nggak boleh katanya. Apa kompetensinya saya melakukan review itu katanya kan. Jadi dia gugat saya. Jadi berawal dari postingan ada seorang dokter yang tidak mempunyai kapasitas apapun berbicara tentang produk kecantikan. Dan dalam waktu dekat saya juga akan melaporkan persoalan ini kepada ibu. Jadi saya minta ini juga tidak diam. Jadi saya bawa rekan saya dinas, kebetulan dia ada endorse dan juga ada beberapa sangat keberatan atas pernyataan dari seseorang yang tidak jelas kapasitasnya dia seperti apa. Dan itu cukup heboh sih. Tapi saya senang juga sih sebenarnya. Karena justru sebenarnya komennya saya baca situ sebenarnya dukung saya semua. Jadi dia berusaha menggiring opini, masukin di akun tersebut, pengen kasih tahu dia berani menggugat saya. Tapi ujung-ujungnya komentarnya semuanya belain saya semuanya. Jadi ya publik sebenarnya sudah tahu sih. Sudah bisa ngerasain juga ya. Mereka kan apalagi ya yang sudah pernah pakai produknya. Pasti pernah tuh ngerasain apa yang terjadi di wajah kalian kan. Jadi saya nggak usah repot-repot lagi sih jelasin. Tapi ini beneran digugat. Jadi saya digugat secara pidana dan perdata. Jadi saya nggak pernah cerita dengan kalian. So guys, hari ini saya akan ceritain hasilnya bagaimana karena sudah dapat hasilnya. Tapi sebelum saya kasih tahu hasilnya tuh, saya akan kasih tahu lagi prosesnya bagaimana. Karena selama ini saya nggak pernah cerita apa yang terjadi. Karena masih berjuang juga kan. Dan saya nggak takut sedikit pun. Nah hari ini saya akan ceritain dengan kalian bagaimana prosesnya. Jadi mulai tanggal 19 nih ya. Jadi saya dengar dari media dulu nih, belum tahu apa-apa tuh. Jadi banyak banget yang kasih tahu, wah ini kompetensinya bagaimana, videonya cukup viral sih. Pada waktu itu viral banget ya. Viral banget ya, ada takut nggak? Nggak takut sih sebenarnya. Karena saya ngerasa apa yang saya review itu benar. Saya nggak ngarang. Dan ini juga jadi pertanyaan ya. Jadi pertanyaan, boleh nggak sih sebenarnya melakukan review? Siapa sih yang berhak melakukan review? Nah, setelah kasus ini berjalan, jadi kita makin pintar, saya ini juga makin pintar. Saya nggak takut, tenang aja. Dia punya pengacara, saya juga punya pengacara. Saya nggak bodoh. Dari awal sebelum review ini pun saya sudah tahu bahwa mereview suatu produk itu rentan banget untuk digugat. Rentan banget untuk dituntut. Apalagi ngebuka mafia seperti ini punya. Mafia krim abal-abal ini rentan banget sih menurut saya. Saya tahu. Tapi ya saya berusaha jujur. Yang paling penting adalah saya melakukan itu jujur. Yang benar saya ngomongin benar, yang aman saya ngomongin aman, yang abal-abal saya ngomongin abal-abal, yang polosan saya ngomong polosan. Saya nggak nambahin, saya nggak kurangin. Dan satu lagi, saya tidak akan keluarkan hasil tanpa hasil lab. Jadi saya cuma bacain hasil lab aja. Dan saya memberikan informasi menurut dunia medis, kalau hasilnya seperti ini, apa efek sampingnya? That's it. Dan rasanya sih, produk yang saya review, Helwa, itu kan sudah saya review 3 kali. Dan rasanya sudah jelas dari awal sekali. Itu polosan. Siapa sih yang nggak tahu? Kalau ada yang ngomong, dokter mungkin belinya yang palsu itu dok. Aduh, saya nggak segoblok gitu beli yang palsu. Meriksa yang kayak ginian aja, itu punya resiko hukum. Apalagi kalau beli yang palsu. Apalagi kalau beli di tempat yang tidak semestinya. Nggak segoblok itu saya. Sudah pasti saya membeli di tempat yang resmi. Tempat yang jelas dan semua buktinya saya punya. Tenang aja kalian. Tenang aja, karena saya tahu apa yang saya lakukan ini beresiko. Ya. Dan saya masukin ke lab, katanya bisa aja tuh ditambahin. Halo, jangan ngomong kayak gitu. Kalau kamu ngomong kayak gitu, nanti kamu yang saya tuntut, kamu yang harus buktikan. Karena sudah jelas banget kok. Ya siapa sih yang nggak pernah ngerasain pakai krim, awalnya itu bagus, lalu lama-lama kusam, dan akhirnya beruntusan. Terus kabarnya nih, kalau ada yang komplain, itu langsung diblok. Jadi nggak menerima komplain gitu kan. Ya oke lah.
Dan saya juga masuk bacain hasil labnya doang. Ya memang itulah yang terjadi dari hasil labnya. Nah, dari sini saya belajar tuh, boleh nggak review? Ternyata boleh guys. Jadi ada undang-undang konsumen yang menjamin bahwa kita itu boleh mereview suatu produk. Asal review itu benar-benar jujur. Apa yang kamu rasakan, apa yang ada. Tidak ditambahin, nggak dikarang dan nggak difitnah. Jadi boleh-boleh saja mereview. Seorang dokter boleh nggak nge-review? Boleh. Dokter juga konsumen kok. Seorang dokter boleh nggak memberitahukan informasi yang dia dapat ke masyarakat? Boleh. Ingat loh, di dalam WHO itu seorang dokter itu punya banyak peran. Ada 4 peran tuh. Ada peran preventif, ada peran promotif, ada peran kuratif, ada peran rehabilitatif. Jadi boleh nggak kita menasihati masyarakat untuk jangan pakai hidroquinon? Boleh. Kenapa nggak boleh? Oke, jadi semuanya sesuai dengan speknya sih menurut saya, nggak ada yang masalah. So saya jalanin aja, saya nggak takut. Oke-oke aja. Dan hari ini guys, setelah 7 bulan lamanya perjuangan, hari demi hari, minggu demi minggu sih sebenarnya, minggu demi minggu kita sidang. Dan akhirnya hari ini diputuskan hasil sidangnya. Tada! Hasil sidangnya ternyata gugatan hewa ditolak. Woo! Nggak seneng-seneng banget sih sebenarnya. Seneng lah. Nggak seneng-seneng banget, maksudnya saya bisa duga sih hasilnya. Karena saya percaya bahwa yang benar itu pasti akan tetap benar, yang salah itu pasti tetap akan salah sih. Jadi saya nggak percaya sih, di Indonesia ini saya percaya kalau hukum itu pasti acuannya adalah kebenaran. Jadi, dan saya percaya, saya nggak takut sedikit pun karena saya ngerasa ya saya nge-reviewnya benar. Memang itulah apa adanya, saya nggak nambah-nambahin. Ya kalau permasalahannya beliau merasa ada kerugian, ya permasalahannya kenapa pakai hidroquinon? Kenapa polosan? Sudah pakai polosan, pakai artis pula. Jadi ini sudah buat salah, pengen dipromosiin supaya orang lain tahu. Kalau nggak percaya kalian buka Google-nya, saya nggak mau masukin di sini deh. Nanti katanya kan artisnya ribut lagi kan. Kalian boleh lihat di Google. Helwa kemasan lama, tak muncul tuh. Nanti artis yang pegangnya memang polosan. Dan masalah ini sudah melebar kemana-mana. Gara-gara kasus krim yang saya review melebarnya kemana-mana tuh. Melebarnya ke artis, melebarnya lagi ke fitnah lagi, kemana lagi. Aduh, sudah. Akhirnya berakhir sudah. Tapi guys, ini perjuangan belum berakhir. Ini menurut saya baru saja dimulai. Jadi, memang saya menang di pengadilan ini. Tapi ya masih banyak di sana, di luar sana itu mafia krim abal-abal. Jadi kita harus masih terus berjuang. Kita masih harus terus mengedukasi masyarakat. Karena ini baru start awal. Saya senang banget karena saya didukung oleh banyak orang. Kalian mendukung saya. Masyarakat Indonesia banyak banget yang mendukung saya. Banyak banget yang support saya. Jadi orang Indonesia sekarang tuh sudah pintar. Gak kayak dulu lagi. Kalau dulu mungkin yang kosongan kayak gitu punya masih tanya dengan saya, "Dok, ini abal-abal nggak sih?" Kalau kayak sekarang, saya nggak perlu repot-repot lagi sih ngomong. Kalian aja yang nilai sendiri. Ya, jelas gas kosongan dulunya. Jelas-jelas pakai etiket biru, diresellerin semuanya, mudah banget didapetinnya. Waktu dipakai 2 minggu sudah kinclong, kalian aja yang nilainya deh, abal-abal atau enggak. Saya no comment lagi sudah. Karena apa? Karena masyarakat Indonesia sudah makin pintar sekarang ya. Saya senang, thank you so much. Mudah-mudahan informasi dari saya, YouTube channel saya itu berguna bagi kalian semuanya. Jangan lupa share ke tempat yang lain. Saya nggak takut. Karena apa? Karena saya benar.